Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa kesamaan Rizik Syihab dan Hasto Kristianto? Kalau pertanyaan ini saya ajukan beberapa bulan yang lalu saja, mungkin banyak orang akan menganggap pertanyaan ini mengada-ada. Rizik kan pemuka agama yang anti demokrasi, pejuang syariat, tokoh terdepan Islam konservatif. Sementara Hasto adalah sekjen PDIP Perjuangan. Tapi sekarang bisa dibilang mereka sudah sejalan. Mereka sama-sama ingin agar keluarga Jokowi dihabisi reputasinya. Mereka memang tidak tampil bareng, mereka melontarkan gugatannya di kesempatan berbeda. Tapi keduanya tampaknya sama-sama bertekad menghancurkan popularitas keluarga Jokowi. Rizik menyampaikannya dalam reuni 411 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dia tidak hadir di acara yang diselenggarakan Front Persaudaraan Islam atau FPI tersebut karena saat ini dia entah kenapa sedang berada di Mekah, Saudi. Tapi dia menyampaikan pesannya lewat Habib Muhammad bin Hussein Alatas, sang menantu. Menurut Rizik, para pengikutnya harus mengadili Jokowi dan menangkap Fufu Fafa. Sementara Hasto menyampaikan pesannya usai ikut lomba lari 10 km di Tangerang, Banten. Dia nampak geram dengan keputusan KPK yang memutuskan tidak ada gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep yang bikin heboh beberapa bulan yang lalu. Ia menuduh adanya tebang pilih dalam penegakan hukum karena Kaisang merupakan anak Jokowi. Ia menegaskan hal tersebut bakal jadi catatan bagi rakyat. Rizik dan Hasto nampaknya memang mewakili bermunculannya narasi-narasi anti Jokowi dan keluarga yang terus bermunculan secara intensif terutama dalam bulan-bulan terakhir. Gelombangnya menarik. Di satu sisi serangan terhadap keluarga Jokowi datang dari tokoh-tokoh sekuler seperti Najwa Shihab, Majalah Tempo, sejumlah intelektual dari perguruan-perguruan tinggi terkemuka, budayawan seperti Gunawan Muhammad, para selebritis dan komedian muda, serta tentu saja kubu Ganjar dan PDIP. Di sisi lain, hal serupa juga datang dari kubu Islam konservatif seperti FPI 212, Rizik Syihab, tapi juga Amin Rais, Refli Harun, Abraham Samad, dan kawan-kawannya. Mereka tampak sama-sama tidak mau mengizinkan Jokowi pensiun dengan nama baik. Mereka tampak sama-sama tidak bisa menerima kalau anak dan bahkan menantu Jokowi punya citra positif di mata masyarakat. Karena itu mereka akan terus mengulang-ulang narasi anti keluarga Jokowi tanpa henti. Saya tidak bisa sepenuhnya paham apa yang hendak mereka capai. Rizik dan FPI misalnya. Mereka seperti hendak mengulang keberhasilan 8 tahun yang lalu saat mereka bisa mengumpulkan ratusan ribu orang atau jutaan orang menurut klaim mereka di bawah panji-panji Islam untuk merebut kekuasaan. Saat itu mereka berhasil. Tapi sekarang apa yang menjadi agenda mereka? Jokowi kan sudah turun jabatan. Gibran sudah jadi wakil presiden, Kaisang nyaman dengan posisi ketua PSI, dan Bobi Nasution kemungkinan besar akan jadi gubernur Sumatera Utara. Lantas apa yang sedang dilawan Rizik dan kawan-kawan? Kalau dulu tujuan mereka jelas, menggagalkan Ahok jadi gubernur. Sekarang apa tujuan mereka? Aksi 411 kemarin itu sendiri bisa dibilang gagal. Hanya ratusan orang berkumpul untuk menyuarakan tuntutan di Patung Kuda. Namun pernyataan-pernyataan mereka bisa dibilang masih tetap garang. Yang menarik, mereka terlihat sekali tidak ingin terlihat menggugat pasangan Ridwan Kamil Suswono yang sedang bertarung di Pilgub Jakarta. Menantu Rizik, Muhammad bin Hussein Alatas, menegaskan bahwa aksi mereka hanya berpusat pada tuntutan agar Jokowi diadili dan pemegang akun Fufu Fafa ditangkap. Dia lantas bilang, setiap tuntutan di luar hal tersebut mereka anggap sebagai tindakan oknum yang mencoba menunggangi aksi. Muhammad bahkan menambahkan, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama. Ia menekankan bahwa kasus Suswono berbeda dari kasus Ahok. Menurutnya, Ahok saat itu tidak pernah mengakui kesalahan dan bahkan mengancam karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat terdesak oleh demo berjilid-jilid, barulah dia minta maaf. Sedangkan Suswono sekarang sudah langsung minta maaf ketika menyadari guyonannya menyinggung perasaan umat.
Jadi terlihat jelas, kubu Rizik ini ingin menunjukkan bahwa sasaran tembak mereka adalah Jokowi dan keluarga. Mereka ingin juga bilang mereka tidak anti Ridwan Kamil yang sedang bertarung melawan pasangan yang didukung, kalau pakai istilah mereka, kelompok merah, yakni Pramono Anung. Tapi upaya untuk menghindari Pilgub Jakarta ini tidak sepenuhnya dilakukan kelompok-kelompok lain. Saat FPI menggelar unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, ada juga massa yang juga menggelar aksi 411 di kantor Bawaslu Jakarta. Mereka menuntut agar Suswono dipenjarakan karena ia dianggap melecehkan Islam dan Nabi Muhammad. Aksi ini dipimpin Ketua Organisasi Masyarakat Betawi Bangkit, David Darmawan. Sebelum berdemo, David sudah melaporkan Suswono ke Bawaslu. Bagaimanapun, aksi 411 di Patung Kuda, ia nampak lebih bergaung. Di pihak lain, seperti saya katakan, Hasto juga menyerang keluarga Jokowi. Dia mengkritik KPK yang menyimpulkan tak ada gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi oleh Kaisang saat dia berangkat ke Amerika Serikat bersama istrinya. Hasto menganggap KPK seharusnya tidak boleh bersikap tidak adil hanya karena melihat latar belakang Kaisang sebagai anak Jokowi, bukan rakyat biasa. Hukum itu harus berkeadilan. Rakyat akan mencatat bahwa negara yang seharusnya berbasis hukum ternyata menjadi negara kekuasaan, kata Hasto. Hasto bahkan meminta pemberi fasilitas jet pribadi untuk memberi kesempatan yang sama untuk rakyat agar bisa ke AS dengan private jet seharga 90 juta rupiah. Luar biasa menggelikan. Setelah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan Anda bisa paham betapa absurdnya serangan terhadap Jokowi dan keluarga saat ini. Apa coba misalnya alasan untuk mengadili Jokowi? Mereka mungkin berulang kali tidak puas dengan langkah-langkah kebijakan Jokowi. Mereka mungkin memang menganggap Jokowi anti-Islam. Tapi apa sih yang mereka bayangkan dengan kegiatan mengadili Jokowi melalui sebuah aksi massa? Seperti saya katakan, aksi itu sendiri gagal karena yang hadir ternyata cuma ratusan orang. Itu pun barangkali hanyalah para anggota FPI sendiri. Tapi kalaupun yang datang ribuan orang, apa sebenarnya yang menjadi tujuan aksi mereka? Apakah mereka berharap polisi akan menyelidiki apa yang mereka anggap sebagai kejahatan Jokowi? Apakah mereka punya bukti-bukti yang dapat digunakan oleh siapapun untuk menyelidiki kejahatan yang layak membuat Jokowi harus diadili? Rizik dan kawan-kawan ini rupanya sedemikian benci pada Jokowi sehingga mereka benar-benar gelap mata. Mereka ingin agar Jokowi membayar apa yang dilakukannya saat berkuasa ketika menjabat presiden. Mereka melihat Jokowi sebagai aktor utama yang menghabisi basis politik dan ekonomi gerakan Islam konservatif seperti FPI dan HTI. Kalau mereka tidak ingin terlibat dalam menyerang Suswono, itu nampaknya terkait dengan mungkin harapan mereka untuk bisa mendekat pada Prabowo dan Ridwan Kamil di Jakarta. Akan halnya Hasto, saya rasa ini juga masalah kemarahannya pada apa yang dianggap sebagai peran Jokowi dalam menggagalkan Ganjar dalam Pilpres tahun ini. Hasto nampaknya tak akan puas sebelum Jokowi dan anak-anaknya terlihat menderita. Hasto pasti juga kecewa berat dengan keputusan PT UN Jakarta yang menyatakan tidak menerima gugatan PDIP terhadap KPU terkait pencalonan Gibran sebagai Wapres. Kegagalan demi kegagalan yang ia alami mungkin menyebabkan ia tak bisa menahan kemarahannya dengan terus menyuarakan kecaman terhadap Jokowi dan keluarga. Saya berharap aksi-aksi kebencian ini bisa segera dihentikan. Jokowi sudah turun dari kursi kepresidenan dan kini pemerintah Prabowo yang akan memimpin Indonesia mudah-mudahan menuju kejayaan dan kesejahteraan. Hentikanlah kebencian, dendam, dan kemarahan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.